Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya Guspia Kurnia dengan NIM 7012203111 dan Dimas Amar Ramadan dengan NIM 70120132. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang keunggulan strategis teknologi informasi. Poin pertama, tekanan bisnis. Tekanan bisnis di lingkungan bisnis adalah kombinasi dari faktor-faktor sosial, hukum, ekonomi, fisik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan usaha. Perubahan yang signifikan dalam faktor-faktor ini cenderung menciptakan tekanan bisnis organisasi. Organisasi biasanya merespon tekanan ini dengan kegiatan yang didukung oleh TI, menunjukkan hubungan antara tekanan bisnis, kinerja organisasi, dan tanggapan dan dukungan TI. Tekanan bisnis dibagi menjadi 3, 1 tekanan pasar, 2 tekanan teknologi, dan 3 tekanan sosial. Poin kedua, keunggulan kompetitif. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan jika mempunyai karakteristik seperti kompetensi khusus, misalnya memiliki mutu yang baik, mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih cepat, dan memiliki merek produk yang terkenal. 3. Poin ketiga, konsep strategis kompetitif. Dalam dunia bisnis, persaingan bukanlah suatu hal yang bisa dihindari. Oleh karena itulah, sebagai pebisnis, Anda harus tahu bagaimana cara menyusun strategi atau konsep bersaing dalam bisnis. Hal ini bertujuan agar bisnis Anda tak kalah saing atau bahkan lebih unggul dari kompetitor. Apalagi ini kompetitor semakin banyak dengan adanya teknologi yang mempermudah orang-orang untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Tipe-tipe strategis bersaing. Secara umum, ada 3 tipe strategi bisnis yang digunakan oleh para pengusaha supaya bisnisnya tak kalah saing dengan kompetitor. 1. Strategis keunggulan biaya. Dalam tipe strategis keunggulan biaya, tujuan utamanya adalah supaya perusahaan Anda dapat melakukan proses produksi dengan biaya yang terendah. 2. Strategis diferensiasi. Dalam strategis diferensiasi ini, produk atau layanan perusahaan dibuat unik dan berbeda dari para pesaingnya. 3. Strategis fokus atau spesialis. Dalam tipe strategis bersaing ini, perusahaan berfokus pada segmen pasaran yang sempit. Strategis ini kemungkinan akan berhasil jika perusahaan mampu menciptakan produk atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Cara menyusun strategis bisnis. 1. Kenali situasi bisnis. 2. Riset target pasar. 3. Identifikasi sumber keunggulan bisnis. 4. Tingkatkan brand awareness. Dan 5. Berbanyak mitra. Poin keempat, rencana strategis teknologi informasi. Perancangan strategi teknologi informasi. Perencanaan strategi SI atau TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategi TI mempelajari pengaruh SI atau TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Strategi SI bisnis yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SI untuk mencapai sasaran bisnisnya. Portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi. Strategi TI yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SI atau TI. Strategi manajemen SI atau TI mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI/TI yang dibutuhkan. Tujuan utama perencanaan strategi informasi adalah mempersiapkan rencana bagi pengelolaan analisis, perancangan dan pengembangan sistem berbasis komputer. Untuk perencanaan strategi informasi dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu data. Arah tinjauan strateginya adalah terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Aktivitas arah tinjauan strategisnya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja enterprise. Yang umum dicapai dalam proses perencanaan adalah penyelarasan SI atau TI dengan bisnis competitive advantage melalui SI atau TI dengan mengeksploitasi opportunity dan melawan ancaman dari faktor eksternal dengan menggunakan kekuatan organisasi. Faktor yang bisa dianggap penting untuk kesuksesannya, menggunakan orang yang terbaik dari bisnis, fungsi SI dan penasihat eksternal. Mereka memberikan pengetahuan tak ternilai mengenai industri dan bisnis. Hubungannya dengan SI atau TI mendapatkan antusiasme, komitmen dan keterlibatan manajemen tingkat atas, mendapatkan pemahaman mendalam atas bisnis internal dan eksternal dalam lingkungan SI atau TI.
Yang poin kelima, perusahaan virtual. Apa itu perusahaan virtual? Sesuai namanya, perusahaan virtual adalah sebuah perusahaan yang memiliki sistem kerja virtual. Para karyawan dan atasan saling bekerja sama tanpa terlibat tatap muka secara langsung melalui koneksi internet. Dan perusahaan virtual yang pertama, menghemat operasional. Yang kedua, membuat karyawan produktif. Yang ketiga, membangun image perusahaan. Yang keempat, membangun kepuasan pelanggan. Cara kerja perusahaan virtual. Operasional di perusahaan yang menggunakan virtual office sebenarnya sama saja dengan perusahaan lain. Hanya saja para pekerja tidak berada di lingkungan kantor. Perusahaan tetap mempunyai alamat resmi dan terdaftar di Dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.